Al-Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau khalifahnya Al-Qutub Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Habib Abu Bakar sendiri yang memakaikan imamah di atas kepala Habib Sholeh yang mulia. Wirid harian beliau adalah Dalailul Khairat, dan beliau merasakan kelezatan setiap mengamalkannya. Nasihat yang paling sering beliau sampaikan adalah agar berbakti kepada orang tua, menjaga sholat jamaah 5 waktu, dan mengisi waktu antara maghrib dan isya untuk membaca Al-Quran. Para wali yang sezaman dengan beliau seperti Habib Husain bin Hadi Probolinggo, Habib Ali Kuitang, Kiai Hasan Genggong, Mbah Malik bin Ilyas Purwokerto, yakni guru Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Hamid Pasuruan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, Habib Abdul Qadir As-Segaf Jeddah, dan lain-lain. Seluruhnya mengakui ketinggian makom beliau. Sampai Kiai Hamid Pasuruan dulu sering berpesan kepada murid-muridnya, kalau bepergian ke arah timur, hadiahkan Al-Fatihah untuk Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kalau bepergian ke arah barat, hadiahkan Fatihah untuk Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Luar Batang. Di antara karomah-karomah dari beliau yang terkenal, antara lain adalah beliau pernah mengobati putri Raja Saudi. Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Makkah adalah ulama besar yang jadi rujukan hampir semua ulama pada masanya. Beliau juga salah satu penasehat Raja Saudi. Saat itu, Raja memiliki anak cacat sejak lahir. Anak itu tidak punya lubang dubur, karena lubang duburnya ada di pinggang. Tentu saja sang raja sudah datang ke pengobatan di mana saja, tapi hasilnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Akhirnya Said Alawi menyarankan agar sang raja mengundang seorang Habib penuh karomah dari Indonesia yang bernama Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid atau akrab disapa Habib Sholeh Tanggul. Sang raja akhirnya mengirimkan utusan untuk meminta Habib Sholeh Tanggul berkenan datang ke Arab Saudi. Habib Sholeh akhirnya bersedia dan berangkat bersama utusan sang raja. Di kerajaan Saudi Arabia, sang raja sudah menyiapkan jamuan istimewa kepada tamunya yang dikenal keramat ini. Sebelum Habib Sholeh bertemu langsung dengan raja, Habib Sholeh ngobrol santai terlebih dahulu dengan Said Alawi. Baru kemudian menghadap sang raja. Anak sang raja sudah duduk di kursi kebesarannya. Mendekatlah Habib Sholeh Tanggul kepada anak itu, kemudian ditepuk-tepuk belakangnya sambil berkata, "Bikhair ente, insya Allah bikhair." Setelah mengucapkan itu, Habib Sholeh berkata kepada Said Alawi Al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini. Ana pingin ke tempat antum saja," kata Habib Sholeh. Sang Raja Arab mendengar ucapan itu langsung berkata, "Ya Habib Alawi, inikah yang antum bilang Habib keramat itu? Tidak ada salam, tidak ada perbincangan, malah mau pergi begitu saja." Said Alawi tetap bersikap santai dan tenang saja. Selang beberapa saat, anak raja yang duduk di kursi tadi berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lubang yang ada di pinggang saya tiba-tiba tertutup dan berpindah ke belakang, sebagaimana manusia normal lainnya. Oh iya, tadi belakang saya ditepuk-tepuk sama Habib Sholeh. Melihat hal yang luar biasa itu, akhirnya sang raja menawarkan satu peti berisi emas kepada Habib Sholeh sebagai hadiah. "Simpan saja emasmu, ana lebih kaya dari ente, kalau perlu ana yang kasih ente," jawab Habib Sholeh. Kemudian sang raja berkata, "Ya Habib Sholeh, ana punya anak perempuan. Kalau mau putri ana, akan saya nikahkan denganmu. Lalu antum aku beri jabatan tinggi di sini," kata sang raja. "Simpan saja putri ente, ana punya syarifah di rumah. Ana gak butuh jabatan dari ente, ana sudah punya jabatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Habib Sholeh. Mendengar pembicaraan ini, Said Alawi Al-Maliki akhirnya menyarankan Habib Sholeh agar mau menerima emas tadi. "Ya Habib Sholeh, kita di Hadramaut punya saudara-saudara yang susah. Ambil saja dan kasihkan kepada saudara-saudara kita di sana," kata Said Alawi Al-Maliki. Habib Sholeh akhirnya menerima saran Said Alawi. Kemudian hadiah itu dibagikan kepada saudara-saudara di Hadramaut. Karena kisah ini, Habib Sholeh Tanggul di Hadramaut sana dikenal sebagai Habib paling kaya di Indonesia, karena sering membantu saudara-saudara yang ada di Hadramaut. Sungguh tidak akan merugi di dunia dan akhirat orang-orang yang hatinya terikat dengan kekasih-kekasih Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila ruhi Habib Sholeh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Al-Fatihah. Segala kebenaran hanyalah milik dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.